Bismillahirrahmanirrahim, kita bertemu kembali di ruang belajar virtual untuk mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship. Dan ini bukan hanya untuk mahasiswa, Anda pun boleh untuk menyimak materi ini, baik pengusaha pemula atau yang memang ingin merojaah. Khususnya mahasiswa, ini adalah hal yang perlu Anda pelajari. Kali ini kita akan membahas tentang mendesain bisnis model. Ya. Ini adalah hal yang sangat penting bagi seorang pengusaha atau pengusaha pemula. Bagaimana bisnis itu bisa profit, di antaranya adalah dengan mendesain bisnis model. Nah, apa itu bisnis model atau model bisnis? Ya, secara gamblang atau secara umum, itu artinya adalah a company's core strategy for profitably doing business. Strategi inti perusahaan untuk melakukan bisnis yang menguntungkan. Bagaimana sebuah bisnis atau perusahaan melakukan strategi inti yang kemudian ketika diimplementasikan atau dipraktekkan, diaktualkan, akan menjadi keuntungan bagi perusahaan. Jadi ini, apa saja nanti strategi intinya kita akan pelajari di kesempatan hari ini. Nah, kita untuk mendesain ya bisnis model ini, kita mengenal ada business model canvas atau BMC yang diperkenalkan oleh Osterwalder dan Wigner. Ya, secara inti, arti dari atau maksud dari BMC ini adalah gambaran umum perusahaan atau bisnis berinteraksi dengan pertama supplier, kedua dengan mitra, ketiga dengan pelanggan. Bagaimana perusahaan atau bisnis itu membangun interaksi dengan supplier, baik itu bisnisnya adalah manufaktur atau produksi, atau bisnisnya di trading, ya marketing atau distribusi. Nah, kedua-duanya tentunya punya supplier. Nah, bangun interaksi dengan supplier, kemudian membangun interaksi dengan mitra, apakah itu investor, kemudian juga apakah itu perusahaan kerjasama dengan kita, atau bahkan mitra yang ada di internal bisnis kita, yaitu SDM. Ya, SDM usaha itu adalah mitra bisnis kita. Kemudian juga bagaimana membangun interaksi dengan pelanggan. Itu sekelas tentang bisnis model canvas. Apa saja yang akan didesain itu? Nah, ini adalah kanvasnya, ada 9 ya, ada 9 kolom yang akan kita desain. Pertama, value proposition. Customer segment. Kemudian kedua, value proposition. Ketiga, channels. Keempat, customer relationship. Kemudian kelima, revenue stream. Kemudian selanjutnya adalah key activities, key resources, key partners, dan yang terakhir 9 adalah cost structure. Jadi ini yang akan didesain dalam membangun model bisnis. Baik, selanjutnya yang pertama adalah tentang customer segment. Ya. Siapa pelanggan dari produk atau jasa kita? Di awal bisnis, ini yang sangat penting. Ya, kita menentukan dulu atau mencari dulu siapa sih customer dari produk nanti yang akan kita siapkan. Walaupun pada faktanya banyak ya, tidak sedikit pengusaha pembisnis yang mulai dengan barang dulu atau produk dulu. Siapkan produknya, kemudian cari
customer-nya, cari pelanggannya, cari end user-nya. Namun dalam teori ya, kita cari dulu kepastiannya gitu ya. Walaupun bisnis memang hal yang tidak pasti ya, tidak pernah ada yang pasti dalam bisnis. Minimal mencari pelanggan dulu atau segmentasi pelanggan dulu itu akan memudahkan kita untuk menetapkan, mencari, membangun produk yang akan kita siapkan, produk untuk mereka gitu. Nah, jadi pertama-tama kita riset dulu siapa sih pelanggan dari produk atau jasa kita. Minimal ya kita mengenal ada riset terkait dengan demografik, ya, kesukaan, pergaulan, latar belakang, kemudian juga aktivitas, profesi dan sebagainya. Ya, itu termasuk demografi. Siapa sih ya yang akan kita bidik nanti untuk kita jadikan sebagai customer? Apakah menengah ke bawah atau menengah ke atas? Kemudian apakah orang yang bergerak di bidang bisnis atau di yang lainnya? Nanti kita tetapkan dulu demografiknya. Ya, bagaimana penghasilannya, bahkan apa jenis handphonenya, mungkin kita bisa tetapkan hal tersebut. Nanti ada perbedaan cara marketing kepada menengah ke atas dan menengah ke bawah. Kedua, riset segmentasi customer dengan geografik, tempatnya, orang mananya, bahkan kotanya di mana kita tetapkan, gitu ya. Yang kelima adalah psikografik, tentang psikologis calon customer kita. Nah, minimal hal ini kalau di riset nanti akan ada gambaran yang insya Allah sangat mudah untuk kita menetapkan produk dan value produknya seperti apa, begitu. Oke, ini contohnya ya. Nanti contohnya customer circle ya. Nanti kita misalnya segmentasi customernya ada di resto. Berarti kita kerjasama dengan restoran misalnya. Dengan mall. Ini mall termasuk misalnya segmentasi customer kita. Hotel, pesta, ibu-ibu, remaja, dan seterusnya. Ya, kita riset, tetapkan siapa nanti segmen pasar kita. Customer kita seperti apa, Kak. Nah, kemudian ini contoh ya. Ini contoh, misalnya ada es krim sehat disiapkan ketika sudah atau setelah kita meriset siapa segmentasi pasarnya. Misalnya ibu muda, usianya 25-35 misalnya. Kemudian juga suka nongkrong misalnya. Kemudian punya perhatian khusus pada kesehatan dan seterusnya, terus diriset nanti. Nah, maka muncullah produk misal es krim sehat, es krim tapi menjanjikan kesehatan untuk gigi misalnya ya, untuk tubuh dan sebagainya, es krim yang ada vitaminnya, nutrisinya dan seterusnya. Ini contoh saja. Oke, next kita tentang yang kedua, setelah kita menetapkan customer ya, segmentasi customer kita, maka yang kedua adalah kita mendesain value proposition. Proposisi nilai dari produk yang akan kita tawarkan, kita berikan kepada customer segmentasi tadi. Gitu ya. Nah, gambarannya begini. Membangun value proposition ini gambarnya begini. Pertama, produk kita harus menjawab kebutuhan pelanggan. Apa yang pelanggan butuhkan, maka kita siapkan. Gitu ya. Kedua, produk kita adalah solusi permasalahan pelanggan. Pelanggan yang sudah kita riset punya masalah ini, masalahnya A, maka produknya B. Nah, itu biasanya value itu adalah value yang memudahkan kita mendapatkan keuntungan dari penjualan. Kemudian
produk yang melayani keinginan dan gaya hidup. Ini sangat dilihat faktanya bahwa hari ini kebutuhan dan keinginan hidup atau gaya hidup itu lebih mahal gaya hidup. Ini dibidik sebagai dasar membangun value proposition. Kemudian menjangkau kemampuan finansial. Jadi nanti produk kita misalnya mau ke menengah ke bawah, maka sesuaikan harganya. Termasuk menengah ke atas pun ya sesuaikan harganya, terjangkau oleh siapapun begitu. Kemudian memberikan kenyamanan dan kesan yang positif untuk pelanggan. Ini adalah referensi ya untuk membangun value proposition. Pada prinsipnya adalah barang yang kita tawarkan adalah barang yang mempunyai value yang diinginkan oleh customer. Masih ingat kan, Warren Buffett pernah mengatakan kan, price is what you pay, value is what you get. Harga itu hanyalah yang kita bayarkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan value yang kita inginkan. Begitu kan? Artinya adalah ketika kita membangun value, maka jangan khawatirkan customer. Karena ada customer, walaupun ya faktanya ya, ada customer yang bermadhab value, ada customer bermadhab harga. Ada orang yang nyari barang yang berkualitas, bagus, yang bisa menjawab kebutuhan, solusi permasalahan, lifestyle dan seterusnya. Harga tak masalah, dia akan bayar. Ada juga customer, pelanggan yang madhabnya harga. Dia cari dulu barang yang murah, cari barang yang semurah-murahnya. Karena sesuai dengan isi kantongnya masing-masing. Begitu. Maka, saya percaya bagaimanapun value yang dibangun, selalu ada customer-nya. Berapapun harga yang ditawarkan, mau murah atau sangat mahal, selalu ada pembelinya. Yakinkan itu. Ya, oke. Selanjutnya adalah channel. Ketika kita sudah meriset customer segment, kemudian kita sudah mendesain value proposition, yang ketiga adalah channel. Ya, bagaimana value produk kita ini sampai di pengetahuan customer. Ya, customer tahu nih bahwa kita punya produk yang bagus, yang menjawab kebutuhan, yang jadi problem solver, yang melayani lifestyle mereka. Nah, dalam bahasa lain, ini adalah aktivitas marketing gitu ya. Channel itu adalah jembatan bagaimana value produk kita ini sampai kepada si customer. Yang pada intinya nanti customer menetapkan, oh, saya layak beli produk ini. Karena apa yang dia ekspektasikan, atau apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, itu ada di produk kita. Gitu ya. Oke. Nah, ini tahapannya ya. Pertama, membangun awareness. Sadar bahwa ada produk yang bagus nih yang kita tawarkan. Kemudian mereka mengevaluasi, kira-kira ini gimana speknya, gimana kualitasnya, apa bahannya, dan sebagainya. Setelah mereka mengevaluasi, baru menetapkan forecasting, pembelian. Nah, setelah pembelian terjadi, maka tugas kita adalah mendelivery, mengirim produk tersebut, ya, menyampaikan produk beserta dengan value proposition-nya kepada si pembeli itu. Kemudian ada after sales, pasca penjualan kita membangun hubungan yang baik. Nah, ini namanya adalah aktivitas marketing atau channel ya, bagaimana menjembatani value kepada customer segmentasi. Oke, selanjutnya adalah customer relationship. Membangun hubungan sebaik mungkin dengan customer pra dan pasca penjualan. Ya,
sebelum penjualan, ketika masih negosiasi, kita harus menjaga dengan sangat baik hubungan dengan customer. Apalagi setelah penjualan. Karena nanti mereka sudah menjadi target market yang jelas, ya. Yang nanti bisa kita elaborasi untuk meningkatkan penjualan. Begitu. Pokoknya adalah layani customer dengan sebaik-baiknya. Kalau memang ada istilah pembeli adalah raja, dalam satu sisi itu adalah benar. Sisi yang lain juga belum tentu. Intinya layani dengan sangat baik. Nah, pertama ada customer acquisition. Bagaimana mengakuisisi pelanggan. Mereka awalnya bukan pelanggan kita. Hanya mereka kemudian tertarik melihat iklan kita. Tertarik melihat produk kita. Bagaimana caranya kita kemudian mengakuisisi mereka agar bisa perhatian gitu ya, ada awareness, kemudian evaluasi, kemudian mereka forecast. Nah, kedua adalah customer retention. Setelah customer belanja produk kita, bagaimana caranya mereka kemudian repeat order kembali. Jangan pindah ke lain hati. Jangan pindah ke pesaing yang lain. Bagaimana mereka tetap setia dengan produk kita, dengan brand kita. Yang ketiga adalah boosting sales, menaikkan penjualan terhadap customer yang sudah pernah beli misalnya gitu. Dengan cara apa? Menawarkan bonus, menawarkan hadiah dan seterusnya kalau mereka membeli produk kita lagi. Atau dengan cara misalnya bagi pelanggan yang baru atau mungkin yang lama juga bisa dengan upselling ya. Beli 2 dapat 1 gitu ya. Beli 2 dapat gift atau cross selling ya. Beli produk utama dengan produk pelengkap dengan digabungkan ada pemotongan harga seperti itu. Baik, yang kelima adalah revenue stream. Ini adalah sumber pendapatan perusahaan atau bisnis dari penjualan produk atau jasa. Bagaimana kita bisa mendapatkan ya keuntungan atau pendapatan dari menjual produk atau jasa kita. Namanya revenue stream. Dan ini ya, ada beberapa sumber. Pertama adalah penjualan aset sales. Dari satu kali transaksi atau transaksi berulang atau repeat order. Kedua, biaya pemakaian usage fee ya. Kemudian biaya langganan, ada yang langganan subscription fees. Kemudian ada biaya sewa, lending, renting atau leasing. Kemudian juga licensing, biaya jasa perantara, brokerage fees, kemudian iklan, advertising, donasi dan seterusnya. Ini adalah sumber revenue stream tergantung bagaimana jenis usaha kita. Gitu ya. Kalau kita jualan produk, maka lebih besar kita di penjualan aset. Kalau kita punya usaha rental mobil gitu, maka itu dapat dari biaya sewa. Begitu ya, dan seterusnya. Nah, pada prinsipnya adalah semua biaya bisnis harus dibayar oleh customer. Ya, itulah yang nanti menjadi omset dan profit. Semua biaya usaha kita harus dibayar oleh customer. Itulah yang nanti akan menjadi omset atau profit. Selanjutnya, key resources, ya, sumber daya utama. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk membangun bisnis yang menguntungkan? Nah, begitu ya. Kita butuh apa saja nih? Misalnya, ada 4 kategori key resources. Pertama, physical. Physical itu misalnya bangunan, kendaraan, mesin, barang mentah, dan lain sebagainya. Pabrik, ya. Kemudian konveksi. Pokoknya semua peralatan fisik yang kita butuhkan. Yang kedua adalah intelektual. Bukan hanya peralatan, kita pun harus punya pengetahuan. Tentang apa? Tentang merek, ya, tentang hak milik,
tentang hak paten, tentang pengetahuan tentang kemitraan, pengetahuan tentang bagaimana membangun relationship, dan sebagainya, pengetahuan tek-tek bengek ya, A sampai Z tentang bisnis yang kita jalani. Ketiga adalah human, ya. Sumber daya kita adalah manusia. Ini adalah aset bisnis yang sangat berharga, sangat besar pengaruhnya. Maka kita harus punya human atau SDM bisnis yang kreatif, yang punya pengalaman, yang punya pengetahuan tentang usaha kita. Pokoknya yang punya kapasitas di bidang bisnis yang kita jalani. Kemudian finansial, kita punya uang tunai, stok, dan sebagainya, termasuk dari kategori key resources, sumber daya kunci yang kita harus miliki. Kemudian next adalah key activities. Ya, aktivitas apa yang harus kita lakukan terhadap value, channel, dan customer relationship. Nah, ini intinya seperti itu ya. Bangun aktivitas utama untuk membangun value, untuk menyampaikan value kepada customer relationship, atau membangun hubungan dengan customer agar si customer kita ini tetap loyal dan tetap bertahan dengan bisnis kita, begitu. Oke, misalnya gitu ya, kita aktivitas logistik, apa saja logistik, bagaimana kita kemudian misalnya maintenance-nya, kemudian kita aktivitas tentang manufaktur, bagaimana aktivitas pabrik, ya, dari mulai barang masuk sampai nanti barang jadi, apa aktivitasnya, kemudian QC-nya bagaimana, kemudian juga pemulaan dan sebagainya. Itu kita aktivitas untuk membangun value proposition. Kemudian maintenance juga sama ya, pemeliharaan agar produk kita tetap berkualitas. Bagaimana mesin yang dibangun, ketika ada mesin yang rusak, bagaimana kita menyikapinya, itu termasuk adalah key activities terhadap value proposition. Ketiga adalah channel, aktivitas menyampaikan value kepada customer kita. Dengan apa? Dengan iklan misalnya, membangun iklan, beriklan, kemudian equipment, menyiapkan peralatan iklannya, itu namanya key activities terhadap channel gitu ya. Ketiga adalah customer relationship, aktivitas membangun hubungan yang baik dengan customer, human resources atau SDM gitu ya, disiapkan oleh kita. Kemudian juga desain perubahan juga termasuk dalam aktivitas terhadap customer relationship. Intinya adalah ya, bagaimana aktivitas kunci yang utama yang harus kita bangun untuk ya menjalankan bisnis yang tentunya menguntungkan kita. Itu. Nah, yang ke-8 adalah key partnership. Ya, membangun kerjasama dengan mitra. Ya, kita bisnis nggak bisa sendirian, harus barengan, harus kolaps. Ya, oke lah, bisnis sendiri bisa cepat, tapi belum tentu bisa besar. Namun, bisnis dengan partner, bisnis bersama, kolaborasi, itu bisa lebih cepat dan bisa membesar, bisa scale up. Seperti itu. Nah, ada 4 tipe partnership. Pertama adalah strategic alliances between non-competitors. Kerjasama dengan bukan kompetitor. Kita punya produk cemilan, kerjasama dengan misalnya gerai bakso. Kita punya produk oleh-oleh, kerjasama dengan toko oleh-oleh. Itu bukan kompetitor. Kerjasama dengan bukan kompetitor. Yang kedua adalah competition. Kemitraan kerjasama dengan kompetitor. Sama-sama produknya dengan kita. Tiba-tiba kita dapat orderan yang cukup banyak nih, tapi mesin kita hanya terbatas di angka sekian. Sisanya nggak bisa dipaksakan. Kerjasamakan dengan kompetitor kita. Nih, saya punya orderan nih sekian ribu, bisa nggak?
Nah, seperti itu ya. Ketiga adalah joint ventures to develop new business. Patungan membuat bisnis baru. Ya, kita sudah punya track record, kita sudah punya namanya portofolio ya, punya usaha yang sudah jalan. Sekarang ingin scale up nih. Kita bangun bisnis baru dengan sistem yang kita jalankan, SDM yang kita siapkan dengan sangat matang. Nah, kita tawarkan ke teman-teman kita gabung di usaha kita. Jadi investor misalnya seperti itu. Keempat adalah buyer-supplier relationship, hubungan pembeli dengan pemasok. Membangun hubungan dengan supplier kita dengan sangat baik, bagaimana mereka percaya pada kita meskipun kita minta penangguhan pembayaran, tapi amanah dan jujur. Kemudian kita bangun hubungan dengan pembeli, ya ajak mereka komunikasi, saran mereka, nggak hanya dikuras dompetnya saja, tapi mereka layani dengan sebaik mungkin, walaupun sudah pernah beli dan belum pernah beli lagi gitu, seperti itu. Itu yang ke-8. Nah, yang terakhir adalah cost structure, struktur biaya. Ini adalah semua biaya yang harus kita keluarkan untuk menjalankan sebuah bisnis. Dan ini tipenya ada cost driven. Bagaimana kita meminimalkan biaya, ya. Bagaimana kita berhemat, ya, meminimalisasi biaya, tapi untuk mendapatkan keuntungan profit yang lebih besar. Operasional dikurangi misalnya, tapi tidak mengurangi value, ya. Pemborosan dikurangi, defect barang-barang yang cacat dikurangi, QC ditingkatkan, itu kita bisa meminimalkan biaya, tapi value tidak berkurang, ujungnya adalah profit lebih besar, begitu. Kemudian kedua adalah value driven. Walaupun kita biaya diminimalkan, tetap pembentukan nilai harus diutamakan. Jangan sampai gara-gara kita mengurangi biaya bisnis, value kemudian berkurang. Itu nggak baik buat perusahaan kita. Oke. Selanjutnya ini tentang karakteristik cost structure. Pertama ada biaya tetap, fasilitas fisik, gaji pokok, sewa itu tetap ya. Setiap bulan sekian juta sewanya. Setiap bulan si A sekian gajinya tetap ya. Kemudian juga ada biaya variable atau variable cost. Transportasi itu kan turun naik, nggak tetap. Listrik juga sama, tergantung pemakaian, air dan lain sebagainya. Intinya adalah biaya yang dikeluarkan tergantung dengan aktivitas, pemakaian, dan kebutuhan. Yang ketiga adalah economies of scope, meningkatkan volume produksi, jenis barang yang bervariasi untuk menurunkan biaya. Kita punya dua produk nih, ya. Tapi dua-duanya produk yang berbeda, namun diproduksi dengan mesin yang sama. Itu lebih mengurangi biaya ketimbang produk A diproduksi 2000 pieces misalnya, mesinnya mesin yang khusus. Produk B misalnya 3000 pieces ya, 3000 pieces dengan mesin yang itu akan menghamburkan pemborosan ya, menghamburkan biaya pemborosan namanya. Ya. Yang bagus adalah bagaimana dua produk ini yang berbeda tapi dikerjakan dengan mesin yang sama oleh orang yang sama, gitu ya. Maka akan ada penghematan biaya dari ya volume produksi produk yang berbeda. Nah, gitu ya, ada peningkatan produksi walaupun beda produk tapi ada penghematan biaya. Yang keempat adalah economies of scale atau skala ekonomi. Ini pun hampir sama ya, tapi ini mah hanya meningkatkan volume produksi satu jenis produk saja. Ya. Beli bahan untuk 1000 pieces dengan beli bahan untuk misalnya 6000 pieces, lebih hemat beli bahan untuk yang lebih besar gitu ya. Jadi semakin
besar, semakin banyak kita belanja bahan, semakin murah. Gitu ya. Walaupun satu jenis, gitu kan. Beda kan, kalau kita yang kecil-kecil lah misalnya, beli bahan 1 meter dengan 1 roll, beda nggak harganya? Beda, gitu ya. Beda. Nah, itu adalah karakteristik struktur biaya. Nanti ketika Anda semakin maju, semakin besar, maka manfaatkan economies of scale ini. Nah, ini adalah kanvasnya. Nanti bisa Anda tetapkan. Pertama kita tetapkan dulu ya. Yang pertama adalah customer segmentasi dulu. Yang kedua adalah value proposition. Kemudian lanjut ke channel. Kemudian lanjut ke customer relationship. Kemudian revenue stream. Setelah itu kita desain key activities. Kemudian key resources. Kemudian key partners. Dan terakhir adalah cost structure. Inilah ya yang dimaksud dengan mendesain model bisnis. Ada 9 langkah yang harus kita tetapkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami gitu ya. Kalaupun tak dipahami, mohon maaf. Mungkin ini adalah cara saya yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi gaya belajar Anda. Mudah-mudahan walaupun ini pertemuannya virtual dan sangat singkat, minimal menambah wawasan Anda ya. Wawasan Anda tentang bagaimana kita membangun bisnis model. Dan pada intinya setelah kita bisa ya membangun bisnis model, kita akan mendapatkan bisnis yang menguntungkan ya. Bisnis itu ya menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan, tinggalkan, kubur gitu ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.